saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini ya, saya akan menguraikan ya, masalah permainan bahasa yang digunakan oleh para pengusaha di dalam menamai ya, badan-badan usahanya, di dalam menamai ya, berbagai jenis usahanya. Adapun ya, jenis-jenis usaha yang menjadi objek penelitian pada kesempatan ini adalah ya, nama-nama usaha ya, yang terdapat di daerah istimewa Yogyakarta. Uraian ini saya mulai dari pandangan bahwa manusia adalah makhluk yang tertinggi. Sebagai makhluk yang tertinggi, manusia mendapatkan berbagai penyebutan, berbagai julukan ya, supaya manusia itu dapat dibedakan dengan makhluk-makhluk yang lain. Adapun berbagai penyebutan itu, misalnya manusia itu sebagai Homo politicus, Homo symbolicum, dan homo-homo yang lain. Homo politicus adalah manusia adalah makhluk yang berpolitik. Jadi untuk mencapai tujuannya, dia menggunakan berbagai strategi politik. Dia menggunakan berbagai siasat politik. Sedangkan manusia sebagai Homo symbolicum atau manusia adalah makhluk yang bersimbol, yang menggunakan simbol-simbol, adalah bahwa manusia di dalam menjalankan hidupnya ya penuh memanfaatkan simbol-simbol yang ada di dalam kebudayaannya. Itu manusia sebagai Homo symbolicum. Tetapi dari segi bahasa, ya, dari segi penggunaan bahasa, manusia itu adalah Homo ludens. Ya. Jadi manusia itu adalah makhluk bermain. Sebagai makhluk bermain, manusia ya tentu senang bermain. Ya. Senang bermain, dia akan bermain dengan menggunakan apa saja yang tersedia di dalam lingkungan sosial dan budayanya. Dan salah satu unsur penting yang dipermainkan, yang sering dilupakan oleh semua orang adalah ya, manusia itu sering menggunakan bahasa, ya sering mempermainkan bahasa ya di dalam berinteraksi dengan orang lain. Bahkan ya, seperti topik yang akan kita bicarakan pada hari ini, manusia itu yang menggunakan permainan bahasa untuk menamai badan-badan usaha yang didirikan, ya, badan-badan bisnis atau bisnis kecil yang sedang dilakukan ya, di dalam mencapai tujuan hidupnya. Ya. Nah, di dalam permainan bahasa ini ada berbagai fenomena menarik ya, yang digunakan oleh manusia, oleh masyarakat di Yogyakarta ya, di dalam menamai badan-badan usahanya, ya, di dalam menamai bisnis kecilnya. Ya. Sehingga ya, kalau kita perhatikan ya, ada nama-nama warung kecil, ya, ada nama-nama hotel, ada nama-nama kios-kios kecil yang menggunakan permainan bahasa. Adapun ya, dalam menamai bisnis ini ya, mereka menggunakan bahasa itu dengan berbagai cara. Mereka mempermainkan bahasa itu dengan berbagai cara. Ya, jadi ya, ada berbagai cara yang digunakan untuk ya, mempermainkan bahasa ya, sehingga badan-badan usaha atau usaha-usaha yang dijalankannya itu bisa
diharapkan dapat menarik calon konsumennya. Nah, jadi ada beberapa hal yang dapat diteliti ya, dapat diperhatikan atau yang dapat diperhatikan ya, dalam hal mempermainkan bahasa ini ya. Jadi satu, cara mempermainkan bahasanya itu ya, itu adalah dengan penyimpangan ejaan ya. Misalnya ya, nama orang Jos ya dalam masyarakat bahasa Inggris ya, nama Jos itu yang dituliskannya George itu ya, itu adalah nama yang terkenal ya. Itu bisa nama presiden, misalnya ada namanya George Bush gitu ya. Jos ya. Nah, nama Jos ini kemudian dipadukan dengan ya bahasa Jawa ya, yang artinya Jos itu ya super, unggul dan sebagainya. Sehingga ya kemudian persamaan bunyi ini ya dipadukan, dipermainkan sedemikian rupa untuk menamai warung bakso ya, bakso Jos ya. Kadang-kadang ditambahi bakso Jos Bush gitu ya. Ya, jadi ada permainan ejaan di sana ya, jadi ada spelling deviation. Lalu cara yang kedua mungkin dengan menciptakan homonim ya, jadi kata-kata yang bunyinya sama ya, padahal itu kata-kata yang berbeda. Misalnya dalam bahasa Jawa ada kata mari ya, mari itu artinya ya, artinya sembuh ya, sembuh. Mari kalau di dalam bahasa Jogja ya, itu sembuh ya, de ya wis mari, itu dia sudah sembuh dari sakitnya, mari. Nah ya, kata ini kemudian dipadukan ya dengan bahasa ya Jawa sastra ya, gitu ya. Ya Jawa kuno ya, misalnya ada nama klinik Andamari ya. Andamari itu yang artinya menerangi ya, dari damar ya. Nah, tapi kok dinamakan ya, ini dimanfaatkan untuk nama klinik. Nah, itu mungkin itu antara mari dan mari yang pada Andamari itu adalah berhomonim. Itu artinya Anda sembuh ya, Anda sembuh. Ya, dan dipadukan dengan bahasa Indonesia karena kata Anda itu dalam bahasa itu adalah kata bahasa Indonesia ya. Jadi dengan homonimi ya, mungkin juga dengan penerjemahan ya, penerjemahan secara bebas ya, penerjemahan secara bebas. Jadi bahasa Inggris diterjemahkan ya ke dalam bahasa Indonesia ya, untuk menamai kafe ya. Misalnya ada ya, dalam bahasa di Yogyakarta ini ada ya sebuah sungai kecil ya, yang relatif ya, kalau dikatakan besar sih tidak besar, tapi ya cukup ya kecil kalau saya ini ya. Sehingga sungai dalam bahasa Jawa itu kalau kecil itu namanya kali ya. Ya ada nama sungai yang ya namanya itu adalah Kali Kuning. Ya, Kali Kuning ya. Nah, Kali Kuning ya. Nah, nama Kali Kuning itu ya dipergunakan untuk menamai ya sebuah kafe ya di Yogyakarta, yang kebetulan kafe ini ya letaknya ya didirikan di pinggir Kali Kuning. Ya, tetapi nama kafenya itu bukan Kali Kuning, tapi itu diterjemahkan menjadi Yellow River. Ya, ada kafe namanya Yellow River. Kenapa disebut Yellow River? Itu karena ya memang kafe itu berdiri di Kali Kuning. Ya, itu ya. Ada bermacam-macam cara ya. Ada dengan pembalikan ya. Nah, misalnya ya pembalikan ya, warung pecel lele itu dibalik menjadi lecep elel yang gitu ya. Ada dengan perubahan bunyi ya warung pepes itu ya karena kepingin sekali dengan pepes gitu ya, orang
ya kalau orang Jawa tuh mengatakan bahwa kepingin itu adalah kebelet, ya, kebelet, ya, kebelet, ya. Tetapi tidak ditulis kebelet pipis, ya, tapi kebelet pepes gitu ya, ya kebelet pepes. Nah ini dengan mempermainkan bunyi. Aspek menarik lain yang perlu diungkapkan ya perlu diberi perhatian adalah ya bahasa-bahasa apa yang sering digunakan oleh ya para kreator ya yang pemberi nama ya badan-badan usaha itu di dalam menamai badan usahanya ya. Ternyata ada banyak bahasa yang digunakan ya di samping bahasa daerah untuk bermain-main ya, tetapi juga seringkali menggunakan bahasa Italia ya. Misalnya warung kok disebut dengan ya warung Lesato ya, Lesato pakai Z ya, itu dari bahasa itu Italia ya, itu artinya lesat ya. Ya lalu kata warung yang dominan bumbunya terasi itu dikatakan ya yang warung terasi, tapi tulisannya ya dengan Z yang gitu. Terasi itu dari bahasa Italia. Ada juga dari bahasa Prancis ya. Ya nama hotel itu De Cayon, pakai D-nya kecil ya. D apostrof Cayon itu artinya ya dari kayu ya. Cayon dari Cayon itu adalah ya salah satu ya, lembaran wayang ya gitu ya, salah satu wayang ya. Yang menggambarkan hutan itu Cayon gitu. De Cayon itu ada hotelnya De Cayon. Ada De Tikel ya. De Tikel itu bahasa Jawa, itu adalah ya digabungkan dengan bahasa Inggris ya. Tikel itu artinya geli ya, tapi mungkin bahasa Jawa bukan geli itu yang mirip, tapi dalam bahasa Jawa tikel itu artinya berlipat. Mungkin hotel itu diharapkan mendatangkan keuntungan yang berlipat ya. Nah, The Tickle gitu ya. Jadi ada bahasa Inggris, ada bahasa Mandarin ya. Ada bahasa Mandarin ya, bahasa Cina. Bahasa Cina itu biasanya kata-katanya terdiri dari satu suku kata ya gitu ya. Ya satu suku kata, tetapi yang dipadukan adalah bahasa Jawa ya. Misalnya toko obat itu namanya Ben Kuat ya. Ya Ben Kuat ya, jadi Ben dan Kuat gitu ya. Ya itu seolah-olah seperti bahasa Cina ya. Ya karena kuatnya itu ditulis dengan KWAT. Ya, kuat ya, Ben itu ya itu supaya ya Ben Kuat, jadi selaras dengan ya tujuan dari ya orang yang akan mengkonsumsi obat yang dijual itu ya, supaya sehat, supaya kuat ya. Ada bahasa Cina, ada bahasa Perancis, ada bahasa Jawa, ada bahasa Inggris dan sebagainya ya. Jadi warung-warung kopi itu ada yang berbahasa Inggris ya. Ya biji itu ya dipadankan dengan nama warung kopi The Bee Gees ya. Ya padahal itu nama grup band ya yang terkenal di Amerika Serikat. Ya itu cara yang digunakan, ada berbagai cara, ada berbagai bahasa, ada bahasa Italia, ada bahasa Prancis, ada bahasa Jawa, ada bahasa Indonesia dan sebagainya. Karena memang situasi linguistik di Indonesia seperti itu, banyak bahasa yang mempengaruhi bahasa Indonesia. Nah, tujuan dari permainan bahasa ini ya, di samping untuk mengkomersialisasikan ya produknya ya, untuk mendapatkan banyak konsumen itu, adalah untuk bermain-main ya, supaya terkesan lucu ya, unik dan sebagainya ya. Bahasa Jawa Ben Afix ya. Ya Ben Afix itu digunakan untuk menamai usaha permak jin ya, Ben Afix ya. Nah, itu padahal itu dari bahasa Jawa Ben Api ya, supaya bagus ya gitu, dari bahasa Jawa. Nah, itu tujuannya ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, secara semiotis ini ada teori yang mengatakan bahwa ya nama-nama toko itu, nama-nama badan usaha itu adalah biasanya badan usaha yang kecil, yang kecil-kecil. Ya, jarang sekali nama-nama usaha yang besar ya, toko-toko hotel-hotel yang megah, yang mewah itu ya dinamai dengan nama lewat permainan bahasa. Ya,
ya, karena nama-nama hotel yang besar, Ambarukmo, ya, Santika, ya, dan lain sebagainya itu jarang menggunakan ya permainan bahasa karena dia mempunyai standar sendiri. Nah ini untuk ya usaha-usaha yang kecil. Nah ini ada teorinya secara semiotik karena nah, permainan bahasa di dalam nama-nama toko atau permainan bahasa pada umumnya itu adalah senjata ya kaum lemah ya orang-orang kecil di dalam melawan ya dominasi toko-toko besar orang-orang yang mempunyai kapital yang besar. Ya, jadi itu sebagai simbol perlawanan secara lingual dari orang-orang kecil terhadap dominasi orang-orang yang besar. Saya kira ya itu ya inti dari pertemuan kita hari ini ya, bahwa manusia itu adalah homo ludens. Manusia adalah makhluk bermain. Dia akan bermain dengan segalanya yang tersedia di dalam lingkungannya, termasuk ya dia akan bermain dengan sesuatu yang ya ada pada dirinya yang paling berharga. Dan apa itu yang paling berharga dalam diri manusia? Itu adalah bahasa. Sehingga bahasa itu merupakan alat permainan. Sehingga Yogyakarta itu dikenal dengan nama terkenal dengan kemampuan orang ya memplesetkan bahasa, sehingga ya ada istilah plesetan, itu artinya permainan bahasa. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatian Anda ya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di dalam kesempatan yang lain.